Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Puji Tuhan, menikmati sharing dari saudara-saudara tadi. Saya kira sangat baik kita bisa mempersiapkan bersama dan belajar bersama. Saya juga mencoba apa yang sudah saya nikmati dalam satu minggu ini berkaitan dengan berita ketujuh dengan judul Masuk Melalui Pintu yang Sempit dan Berjalan pada Jalan yang Sesak yang Menuju kepada Hayat, Kondisi Kerajaan yang Senantiasa Diberkati. Ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Saya mencoba agar berita ini bisa dinikmati dan diterima oleh saudara-saudari dan kemudian yang paling penting bagaimana menerapkannya dalam kehidupan dan di dalam pelayanan. Untuk itu saya sederhanakan dengan 3 kalimat pendek. Yang pertama adalah pilih jalan sesak hayat. Jadi eh, di Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 ini ada 2 pilihan, yaitu pintu yang sempit atau pintu yang lebar, jalan yang sesak atau jalan yang luas. Nah, maka sekiranya kita belajar memilih jalan sesak hayat, karena jalan sesak ini yang menuntun kita kepada hayat. Kemudian kalimat kedua yaitu menempuh jalan Philadelphia. Jadi setelah memilih, maka kita harus berjalan. Dan apa jalan yang kita tempuh? Yaitu jalan Philadelphia. Lalu di dalam perjalanan kita harus berhati-hati. Untuk itu, kalimat pendek ketiga yaitu hindari jalan Laodikia. Karena Laodikia berasal dari Philadelphia yang merosot. Jadi di dalam penempuhan jalan Philadelphia ini, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak bersungguh-sungguh menempuhnya, maka masa depan kita adalah berputar ke jalan Laodikia. Dan itulah yang harus kita hindari. Nah, dari 3 kalimat ini, kita boleh mengembangkannya dan eh, mempersekutukan supaya bisa lebih detail dan lebih teraplikasi bagi saudara-saudari kita. Namun sebelum kita masuk ke sini, kita masih perlu mengingatkan bahwa di berita sebelumnya, di sana kita perlu ada di dalam sebuah proses disempurnakan. Disempurnakan sama seperti Bapa Surgawi kita sempurna. Nah, untuk disempurnakan, di depan kita ini ada pilihan. Mau atau tidak. Mau sekarang atau nanti. Jadi di depan kita ini memang selalu ada pilihan yang harus kita pilih. Nah, di depan kita Tuhan juga memberi suatu pilihan. Mau masuk pintu yang mana? Mau berjalan di jalan yang seperti apa? Nah, saudara-saudara, apa bedanya pintu dan jalan? Pintu itu adalah keputusan sesaat, di mana ketika kita memutuskan masuk melalui pintu, itu adalah suatu perubahan tumpuan secara sesaat, secara saat itu. Itu adalah sebuah keputusan. Dan setelah masuk pintu ini,
Maka hal kedua adalah berkaitan dengan jalan. Jalan menunjukkan suatu proses perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup yang panjang, sepanjang hidup kita, dan di dalam perjalanan itu adalah perjalanan yang terus eh, bertahap, sebuah proses yang harus kita lewati sepanjang hidup kita. Nah, itulah perbedaan pintu dan jalan. Untuk itu, kita perlu memakai tekad kita, kehendak kita untuk memilih pintu dan jalan yang membawa kita kepada hayat. Karena kalau tidak, jalan yang lain itu, jalan yang luas itu, akan membawa kita kepada kebinasaan. Nah, tadi sudah dibicarakan bahwa ini tidak ada kaitan dengan keselamatan. Ini bukan kebinasaan, binasa kekal. Tetapi ini berkaitan dengan masalah kerajaan. Karena ketika Tuhan menyampaikan perihal ini di Matius pasal 7, adalah kepada murid-muridnya secara eksklusif di awal ministry Tuhan di bumi. Di mana dari pasal 5, 6, dan 7, Tuhan berbicara mengenai konstitusi kerajaan. Maka perihal pintu sempit atau lebar, jalan yang sesak atau luas, tidak berkaitan dengan keselamatan kita, tetapi berkaitan dengan kehidupan dan pelayanan kita yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, bila kita memilih menempuh jalan yang sesak ini, maka jalan ini membawa kita makin bertumbuh dalam hayat, disusun oleh hayat, sampai kita menjadi ekspresi hayat. Bahkan kita menjadi bangunan hayat Allah. Dan itulah kerajaan. Ini adalah jalan yang dimana kita disusun oleh Trinitas Ilahi, yang adalah emas, perak, dan batu permata. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus pasal 3. Tetapi kalau kita memilih jalan yang satunya, jalan ini jalan yang luas. Dan jalan yang luas ini adalah jalan yang mudah, tidak ada batasan. Jalan yang nyaman. Maka apa yang paling nyaman di atas diri kita? Yaitu alamiah kita, kedagingan kita, ego kita. Maka di 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata ini adalah rumput, kayu kering, dan jerami. Nah, rumput, kayu kering, dan jerami itu adalah melambangkan kedagingan kita, alamiah kita, ego kita. Dan itulah yang membuat kita paling nyaman. Tidak ada tuntutan, tidak ada batasan. Tetapi akhirnya hasilnya adalah dibakar. Dibakar ini bukan berarti binasa selamanya, tetapi kita menderita kerugian karena kita akan mengalami penghukuman atau penghakiman, sehingga kita tidak mendapatkan pahala. Malah kita akan mendapatkan pendisiplinan. Nah, karena itu, semoga kita bisa clear, bisa jelas. Dengan kehendak bebas kita, kita memilih yang mana. Karena sebuah pilihan pasti ada konsekuensi. Nah, bila kita memilih jalan yang sesak, nah sesak ini tentu tadi sudah dikatakan juga, bukan karena orangnya banyak. Justru orangnya sedikit. Tetapi kok dibilang sesak? Karena jalan ini betul-betul banyak batasannya. Batasan melalui salib. Batasan melalui kita harus diserupakan oleh kematian Kristus. Batasan melalui hayat Allah. Harus mengikuti hukum roh hayat. Nah, tetapi hasilnya kita boleh makin disempurnakan. Sehingga kita sempurna sama seperti Bapa Surgawi kita sempurna. Kita disempurnakan dalam kasih. Jadi orang yang disusun oleh hayat, dipenuhi oleh hayat. Bahkan kita menjadi ekspresi hayat secara korporat yang adalah bangunan hayat.
Dan itulah kerajaan Allah atau kerajaan Bapa. Nah, bila kita memilih ini, maka sehari-hari kita perlu tidak ada jalan yang lain. Kita perlu melekat kepada sumber hayat. Yaitu seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 15. Kita sebagai ranting-ranting, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Sehingga demikian ranting-ranting kita menjadi ranting-ranting yang segar, ranting-ranting yang berbuah, ranting-ranting yang vital, ya, yang betul-betul penuh dengan hayat. Nah, kalau kita hanya berkata, ya saya memilih, tapi realitasnya apa? Sederhana, tiap hari harus melekat pada sumber hayat, melekat pada Tuhan sebagai pohon anggur itu. Dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan menjadi ranting yang segar, ranting yang vital, selalu baru, dan terakhir menghasilkan buah. Lalu contohnya siapa? Contohnya adalah Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus di Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29, dia mengikuti jalan yang sesak ini. Dia melayani, dia bukan menjadi pengkhotbah terbesar, terkenal. Dia melayani bukan di atas panggung, di atas mimbar yang lebih banyak, tetapi dia lebih banyak menghampiri setiap orang. Dia menasihati tiap-tiap orang, mengajar tiap-tiap orang, menyuplai tiap-tiap orang, dan membawa tiap-tiap orang dewasa di dalam Kristus dan dipersembahkan kepada Allah. Lihatlah Rasul Paulus seperti sebuah ranting yang segar, yang vital, yang menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan adalah buah-buah tetap. Ini adalah dari kalimat pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk, kalau begitu, konkretnya apa di dalam Alkitab? Jalan sesak hayat ini, konkretnya seperti apa? Nah, di Perjanjian Baru kita bisa melihat jalan Philadelphia yang disampaikan di kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8 dan ayat 12. Di mana jalan setapak yang ditetapkan Allah bagi gereja yang adalah jalan sesak yang menuju kepada hayat, ini adalah jalan Philadelphia. Nah, kita harus menempuh jalan ini. Dan di Philadelphia setidaknya kita bisa melihat ada 4 karakteristik positif. Yang pertama dari kata Philadelphia yang mengandung arti kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan ini betul-betul bukan sesuatu wacana, bukan suatu slogan, tetapi betul-betul real. Mereka saling memperhatikan, saling mengasuh, saling merawat. Sekali lagi, ini seperti Rasul Paulus tadi, sebagai ranting itu yang menghampiri orang, mengajar tiap-tiap orang, menasihati tiap-tiap orang, menuntun tiap-tiap orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Itulah kasih, kasih persaudaraan. Dan itu terjadi di Philadelphia. Nah, inilah batasan jalan yang sesak. Kalau di jalan yang luas, kita mengasihi siapa? Yang paling nyaman. Ya mengasihi diri sendiri. Yang kita perhatikan siapa? Ya diri sendiri. Itu yang paling nyaman. Begitu kita memperhatikan orang lain, sudah tidak nyaman lagi. Apalagi kalau orang yang kita perhatikan tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, tidak merespon dengan baik. Wah, mungkin kita tidak tahan. Dan ya sudah, kamu-kamu, saya. Itulah jalan yang luas. Nah, mari kita memiliki kasih persaudaraan. Dan ini bukan slogan, tetapi perlu kita terapkan dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan keluarga. Dan kasih persaudaraan juga harus terjadi di keluarga kita. Karena bisa saja ada orang yang bisa memperhatikan orang lain, menggembalakan orang lain, tapi belum tentu bisa menggembalakan anggota keluarganya sendiri. Padahal kasih persaudaraan berlaku untuk semua orang. Dari orang yang terdekat
yaitu dari anggota keluarga kita sampai kepada yang lain. Ini ciri pertama. Nah, ciri yang kedua, Philadelphia itu kekuatannya tidak seberapa. Tetapi jangan salah, kekuatan tidak seberapa itu tidak menunjukkan mereka lemah. Nah, saya khawatir banyak kaum saleh memakai ayat ini untuk memaafkan diri sendiri. Kalau ditanya, loh kenapa kok tidak merawat orang? Lah, kan kekuatan saya tidak seberapa. Nah, kenapa kok tidak menginjil? Nah, kan kekuatan saya tidak seberapa. Ini menurut saya salah kaprah. Kekuatan tidak seberapa itu menunjukkan bahwa alamiah kita, daging kita, itu tidak bisa dipakai untuk memuaskan Tuhan. Di pandangan Allah, Allah tidak bisa pakai kekuatan ini. Maka kekuatan tidak seberapa itu menunjukkan bahwa mereka sadar, bukan aku yang bisa, bukan aku lagi, tetapi aku mengandalkan kekuatan hayat. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku, itu sudah cukup aku andalkan untuk melayani dia, untuk mengasihi dia. Nah, kesadaran kekuatan tidak seberapa ini justru adalah positif. Bukan berarti mereka lemah, karena mereka sadar kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka, tetapi kekuatan mereka berasal dari sumber hayat. Hayat, kasih karunia Tuhan, itulah sumber kekuatan mereka. Maka di sini mereka tidak lagi menjunjung diri sendiri, tidak menganggap mereka hebat, tapi mereka menyangkalnya karena mereka sadar kekuatan mereka adalah Tuhan sendiri. Karakteristik yang ketiga adalah mereka menuruti firman Tuhan. Ini bagus. Menuruti firman Tuhan bukan hanya memahami firman Tuhan atau menguasai firman Tuhan, tetapi menuruti. Ini dalam arti mentaati dan melakukan firman Allah. Banyak orang mungkin suka firman Tuhan, tapi hanya sebatas suka, sebatas memahami, sebatas menguasai, sebatas membicarakan, tetapi tidak melakukan, tidak menuruti. Nah, tetapi Philadelphia bukan. Saya yakin mereka pasti memahami firman. Mereka pasti menyukai firman, tetapi tidak berhenti di sana. Mereka menuruti firman Tuhan. Memahami firman itu jalan yang luas. Karena mudah, enak. Kalau kita nuntut firman Tuhan, kita tahu ini, tahu itu. Nyaman, kita senang. Tapi begitu menuruti, disitulah kita mulai dibatasi. Itulah jalan yang sesat. Dan kemudian karakteristik yang keempat adalah menjunjung nama Tuhan. Ini juga adalah suatu bentuk penyangkalan diri. Siapa yang tidak suka dijunjung namanya? Siapa yang tidak suka memiliki nama yang dikenal orang? Siapa yang tidak senang ketika namanya tenar? Tetapi di sini Philadelphia tidak mengizinkan nama yang lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah batasan. Itulah jalan yang sesat. Maka saudara-saudara, itulah yang kita pilih menempuh jalan Philadelphia. Dan setelah kita belajar mengikuti karakteristik yang positif, masih ada lagi satu poin, yaitu kita perlu berdoa agar Kristus sebagai pemegang kunci Daud yang ada di Philadelphia ini membuka pintu batiniah kita, supaya kita mau menerima penanggulangan, supaya kita mau menerima transformasi, sehingga pada akhirnya kita dijadikan tiang di dalam rumah Allah, di dalam bait suci, seperti janji Tuhan untuk para pemenang di Philadelphia. Aku akan menjadikan engkau tiang di dalam bait suci, dan padanya ada 3 nama ya, yaitu nama Allah, nama Yerusalem baru, dan nama Tuhan yang baru. Ini menunjukkan bahwa tiang adalah suatu pembangunan. Dan nama itu menunjukkan bukan hanya dimiliki,
tapi mereka juga mengekspresikan persona yang hidup. Karena nama mengandung arti persona. Wow, jadi eh, itulah jalan yang sempit. Jalan yang sesat. Kita dibatasi sampai kita mau diubah. Kita diubah itu tidak nyaman. Karena banyak orang tidak mau diubah. Kenyamanan kita jalan yang luas, ya apa adanya. Kita sering berkata, aku ini ya aku ini. Ya aku ya seperti ini. Tetapi Tuhan mau mengubah kita. Nah, di dalam pengubahan itu, maukah kita taat? Nah, inilah proses dijadikan tiang. Jadi ketika seseorang menjadi pemenang dan diberi hadiah sebagai tiang, itu bukan sesuatu yang instan, yang langsung. Tetapi ada sebuah proses hari ini. Hari ini kita diproses, maka di hari itu adalah sebuah konfirmasi bahwa kita menjadi tiang yang bisa dipakai bagi pembangunan bait Allah. Dan kita menjadi tiang yang dimiliki sepenuhnya dan menjadi ekspresi Allah. Itulah Philadelphia. Dan untuk ini kita harus tekun memelihara mahkota yang kita miliki. Nah, seseorang mendapatkan mahkota itu sulit, tidak mudah. Tetapi lebih sulit mempertahankan mahkota. Karena itu, kalau kita sudah pernah dan sudah punya pengalaman seperti ini, nah, mempertahankan perlu belas kasih Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan jatuh menjadi Laodikia. Nah, inilah yang harus kita hindari. Nah, Laodikia ini ada 3 ciri negatif. Yang pertama, banyak opini. Itu adalah dari kata Laodikia, yaitu banyak opini sehingga mereka kehilangan firman Tuhan. Yang paling banyak berbicara di antara mereka, ya kata-kata mereka sendiri. Beropini, berpandangan, berdebat. Yang satu menyampaikan pandangan dia, yang satu juga menyampaikan pandangan dia. Sehingga kebanyakan perkataan manusia kehilangan perkataan Tuhan. Kemudian suam-suam kuku. Nah, mengapa suam-suam kuku? Karena kesombongan rohani. Sombong itu menunjukkan sudah stuck, sudah berhenti, sudah puas, tidak mau maju lagi. Dan mereka menganggap dirinya sudah kaya. Tapi ironisnya, di pandangan Allah, Allah melihat mereka itu adalah miskin, melarat, kemudian telanjang, dan buta. Nah, supaya kita bisa menang atas kondisi Laodikia, maka kita perlu belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, kita harus membayar harga, membeli 3 hal, yaitu emas, pakaian putih, dan salep mata. Di mana ketiga ini melambangkan Trinitas ilahi. Emas melambangkan sifat Allah, Allah Bapa. Pakaian putih melambangkan kebenaran subjektif putra, dan kemudian salep mata adalah pekerjaan pengurapan roh itu. Ini berarti kita harus membayar harga untuk mengalami, menikmati Trinitas ilahi sampai kita bisa mengekspresikan Trinitas ilahi. Dan terakhir, untuk kita tidak suam-suam kuku, kita harus belajar terus melatih roh, sehingga roh kita menyala-nyala, dan itu berkaitan dengan kerajinan kita. Karena di Roma pasal 12 ayat 11, Paulus berkata, jangan malas, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Nah, saudara-saudara, moga-moga Tuhan rahmati kita, tidak jatuh di Laodikia, tetapi kita terus ada di Philadelphia. Tetapi bila kita ada di dalam kondisi Laodikia, ya jalannya hanya bertobat, mengaku dosa, datang kepada Tuhan, dan Tuhan pulihkan kembali dengan prinsip tadi. Merendahkan diri, membayar harga, kemudian melatih roh, membiarkan roh kita menyala-nyala, terus membara, terus terbakar, bergairah dengan roh kita, bukan dengan alamiah kita, sehingga Tuhan terus menjaga kita ada di jalan Philadelphia sampai menuju kepada hayat. Nah, uniknya saudara-saudara, ketika Tuhan menuliskan untuk 7 gereja ini, itu adalah satu kitab yang harus dibaca oleh ketujuh-tujuhnya.
Artinya, perkataan Tuhan yang disampaikan di satu gereja itu juga harus dibaca oleh gereja di tempat yang lain. Bukan berarti kita sudah di Philadelphia, kita tidak perlu lagi membayar harga. Maka apa yang Tuhan berikan kepada Laodikia juga harus kita menerimanya menjadi sebuah latihan kita, menjadi batasan kita untuk terus berjalan di jalan Philadelphia sampai kita berjumpa dengan Tuhan, sampai kita betul-betul dibawa kepada ujungnya, yaitu kedewasaan hayat. Dan itulah sempurna seperti Bapa Surgawi kita sempurna. Ya, saya sampai di sini. Moga-moga sharing saya ini bisa melengkapi dan membawa saudara-saudara berdoa lagi, sehingga Tuhan mengurapi persiapan kita dengan kaya, dan saudara-saudari besok, selain mendapatkan supply, mereka juga bisa menerapkan secara konkret. Tuhan berkati. Amin.